every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow. Judul project kita kali ini yaitu analisis cemaran logam berat timbal pada teh hijau menggunakan metode spektrofotometri serapan atom AAS. Adapun tujuan pada proyek ini yang pertama, kita dapat mengetahui cara menggunakan dan mengoperasikan spektrofotometer serapan atom atau AAS. Kemudian yang kedua, kita dapat menentukan kadar timbal pada teh hijau yang dianalisis dengan metode AAS. Yang ketiga, kita dapat membandingkan kadar timbal pada sampel yang diuji dengan batas maksimum yang telah ditetapkan. Digerus sampel teh hijau menggunakan alu dan mortar, kemudian disaring. Ditimbang sampel teh sebanyak 0,5 gram menggunakan raca analitik. Dalam analisis kadar timbal pada teh hijau, digunakan metode destruksi basah, yaitu dengan melarutkan sampel 0,5 gram dengan campuran HNO3 dan H2SO4 dengan perbandingan 3:1. Kemudian, langkah selanjutnya, campuran tersebut dipanaskan di atas hot plate hingga larut. Setelah dipanaskan, kemudian sampel dipindahkan ke dalam labu takar 25 ml, lalu ditambahkan Aquades hingga tanda batas. Setelah dipastikan larut semua, untuk memastikan tidak ada endapan, suspensi maupun koloid, dilakukan penyaringan pada sampel menggunakan kertas saring biasa atau wetman. Tunggu hingga semua larutan sampel tersaring sempurna hingga tetes terakhir. Pada labu takar, diisi oleh sampel sebanyak 2,5 ml, kemudian diencerkan dengan Aquades hingga tanda batas. Pada pembuatan larutan standar, telah dilakukan pengenceran secara bertingkat, yaitu 100 ppm menjadi 10 ppm yang kemudian diencerkan menjadi 0,5 ppm sampai 0,025 ppm. Berikut adalah volume larutan standar yang digunakan. Sebelum melakukan analisis, terlebih dahulu kita harus mengenal komponen AAS. Salah satu bagian terpenting dari instrumentasi AAS yaitu sumber radiasi atau yang disebut dengan hollow cathode lamp. Jadi, lampu ini terbuat dari logam tertentu. Misal, kita menganalisis PB, maka lampu yang digunakan juga terbuat dari logam PB. Kemudian ada chiller, yaitu sistem pendingin sirkulasi yang digunakan untuk menjaga komponen AAS tidak terlalu panas saat analisis. Selanjutnya ada gas asetilen yang berfungsi untuk menghasilkan nyala api pada proses atomisasi sampel. Sampel yang akan dianalisis menggunakan AAS disedot melalui selang kapiler. Pastikan selang kapiler tercelup dengan baik, lalu lakukan pengukuran absorbansi dimulai dari larutan standar dengan konsentrasi paling rendah hingga larutan terakhir. Setelah pengukuran selesai, hasil absorbansi akan muncul pada layar alat dan membentuk kurva kalibrasi yang nantinya digunakan untuk menentukan kadar timbal PB pada sampel. Proses analisis dilakukan secara berurutan hingga larutan pada labu terakhir selesai diukur. Semakin besar konsentrasi larutan, maka umumnya semakin besar pula nilai absorbansi yang dihasilkan.